Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberikan kita nikmat. Nikmat kesehatan. Kalau Ustaz tanya kepada Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Dan Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini, yakni di Masjid Ahmadiyah. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang waktu tak terasa, kita telah memasuki malam yang keberapa, Bu? 18. Alhamdulillah, malam ke-18. Tentunya tak henti-henti kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, apapun yang telah kami lakukan selama bulan suci Ramadan ini, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam ke-18 ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, atau yang kita kenal dengan singkatan MDI Kota Pekanbaru. Apa judulnya, Nak? Apa judulnya? Udah tahu? Belum lagi? Judulnya Memaafkan sebagai kunci ketenangan hati. Ustaz ulangi, memaafkan sebagai kunci ketenangan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik judul kita pada malam hari ini, memaafkan. Dunia ini kalau hidup sendiri mungkin kita salah sendiri, habis itu minta maaf sendiri kita. Tapi selagi dunia ini masih kita hidup bersama, baik pun kita dinilai jelek juga di mata orang. Apalagi kalau kita jelek, bukan wajahnya, bukan sifatnya. Apalagi kita sudah tak bagus, pasti tak bagus dinilai orang. Maka oleh karena itu dalam dunia ini kehidupan butuh yang namanya meminta maaf dan memaafkan. Berat tuh Pak Ustaz. Memang betul berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa sebenarnya memaafkan itu? Secara bahasa memaafkan itu melupakan. Susah Pak Ustaz. Berat dosa sama saya. Salahnya berat. Susah saya lupakannya. Melupakan. Bahkan memaafkan itu menghapus. Tidak ada yang muncul lagi, menghapus. Padang tidak sadar kan udah Ibu maafkan. Menghapus, tidak ada kesadaran lagi. Bahkan memaafkan itu menghilangkan, tidak ada hal yang muncul lagi. Kan udah minta maaf di bulan suci Ramadan, Pak Adi umpi-umpi tak boleh seperti itu. Yang namanya memaafkan, melupakan, menghapus, menghilangkan, tidak boleh muncul, tidak boleh terungkit-ungkit lagi, tidak boleh diingat-ingat lagi. Itulah yang namanya memaafkan secara bahasa. Apa yang harus dihilangkan, apa yang harus dihapus, apa yang harus dilupakan? Kesalahan.
Makanya di awal Ramadan menyambut bulan suci Ramadan kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lahir langsung, entah sama lahir sama bapak tanda. Nah itu dah saking dalamnya bahasa kita, mohon maaf lahir dan batin. Ya bapak umur 60, saya baru sekian, atau anak-anak baru umur 10 tahun, kan sama lahirnya. Tapi sedalamnya bahasa kita mau minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, menyambut bulan suci. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata memaafkan ini sebagai kunci ketenangan hati. Pergi keluar Bapak Ibu, kunci bilang gimana cara tenang hati, tak bisa buka kunci Tuhan. Pak, tidur di luar kita malam ini Pak, kunci itu mana? Kita tuh bulan dulu dicari, kita cari kunci. Ternyata ketenangan hati kita Bapak Ibu, salah satu kuncinya adalah milikilah sifat memaafkan. Hati tenang, hidup tenang, tidur tenang. Hati enak, hidup enak. Hati bahagia, hidup bahagia. Kenapa? Undi lagi bahagia hidup bapak tuh, hati bapak tuh mungkin rajin dia ke masjid. Dia lagi bahagia, ibu tuh mungkin hatinya sampai dia bersedekah ke masjid. Begitu kita menilai hati bahagia, hati tenang, hidup tenang, tidur tenang. Hati bahagia, hidup bahagia. Hati enak, makan enak. Itu Bapak Ibu. Tapi coba lawannya, hati tak enak, hidup tak enak. Hati gelisah, kegiatan pun gelisah, kacau malah. Ibu kenapa kok kusuk saja? Nah enak hati saya, di rumah tadi saya ini. Jadi semuanya berkaitan. Bapak kenapa Pak? Biasa Bapak bahagia Pak. Iya Pak Ustaz, kami di rumah ada ini itu juga Pak Ustaz. Kenapa tidak enak hati kami? Kalau tak enak hati itu ada aja kehidupan kita enak. Maka betul kata Nabi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alam inna fil jasadil mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat, salahat jasadul kullah. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruhnya. Wa iza fasadat, fasadat jasadul kullah. Apabila ia jelek, maka jeleklah keseluruhannya. Apa itu? Hati. Iza salahat, salahat jasadul kullah. Apabila ia baik, baiklah seluruhnya. Apabila hati kita tenang, tenang kita melakukan kegiatan ibadah, tenang kita menghadapi kehidupan ini, tenang kita menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Tapi coba hati kita tidak baik, jelek hati kita, apa yang akan kita dapatkan? Kata Nabi kita, jelek juga lah seluruh amalnya. Hati. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memaafkan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Saking pentingnya Allah katakan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 22, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyawfirallahu lakum. Apa kata Allah dalam firman-Nya tentang kita? Hendaklah wal yafu, mereka memaafkan. Allah sudah katakan wal yasfahu, hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyawfirallahu lakum. Bukankah mereka menginginkan ampunan dariku, kata Allah. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada dalam kehidupan. Untuk apa? Memaafkan kesalahan orang. Apa kata Allah? Bukankah mereka mengharapkan ampunan dariku, kata Allah. Betul. Sama Allah saja kita Bapak Ibu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar bahwasanya kami ini manusia yang tak luput dari kesalahan, sering melakukan dosa. Ampunilah kami ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Caranya apa? Bertaubat nasuha. Allah saja Maha Pengampun. Kita hanya manusia, ada batas kehidupan kita. Apa hak kita untuk tidak memaafkan orang? Sakit Pak Ustaz. Kadang terucap biar lainnya minta maaf kemari.
sakitnya hati kita. Tetapi Allah katakan, maafkanlah, lapang dadakanlah, karena kita juga memohon ampun kepada Allah. Jangan rusak kehidupan kita untuk tidak memaafkan. Nabi kita memotivasi kita dalam kehidupan, milikilah sifat pemaaf atau memaafkan. Apa kata Nabi kita? Ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, besok akan datang seorang pemuda, yang pemuda itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Tercengang sahabat Nabi, sahabat pemuda yang mana dimaksud Nabi? Tapi sahabat tak bertanya kepada Nabi. Ditunggulah besok muncul seorang pemuda itu. Nah, itu dia laki-laki yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat tidak bertanya kepada Nabi, namun sahabat langsung meminta izin kepada pemuda itu. Apa yang diizinkannya? Hai pemuda, bolehkah kami mengikutimu dan menginap di rumahmu? Untuk apa? Untuk beramal atau beribadah bersama-sama. Dia gak bilang kalau nanti kamu dijamin masuk surga. Maka boleh, silakan sahabat Nabi. Lalu diikuti sampai di rumah, diperhatikannya sholatnya sama, baca Al-Qurannya sama, bersedekah pun sama, sholat tahajud pun sama. Loh, di mana kata sahabat? Kok bisa Nabi mengatakan pemuda ini dijamin masuk surga? Jadi sudah muncul beberapa hari, langsunglah sahabat bertanya kepada pemuda, hai pemuda, sebenarnya apa amalan kamu sehingga kamu dijamin masuk surga? Sama kita sahabat, apapun yang saya lakukan sama, tapi ada satu yang mungkin tidak dilakukan. Apa itu? Ketika saya tidur, saya tidak memikirkan dunia lagi, saya tidak memikirkan kesalahan lagi. Sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan kesalahan orang yang ada pada saya. Tidak saya pikirkan lagi. Maka oleh karena itu, salah satu amalan pemuda itu dijamin Nabi masuk surga adalah ia memaafkan seseorang sebelum ia minta maaf. Tak dipikirkan tidur lagi, dan tidur itu udah lupa semua, tidak ada kesalahan lagi. Bangun tidur, murni lagi hatinya bersih. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan itu, mudah-mudahan juga kita salah satu orang-orang yang didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tidur jangan mikir, besok pagi cari sampai di depan rumah. Tidak ada pemikiran seperti itu lagi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman supaya kita betul-betul mensucikan, menenangkan hati kita bersih. Apa kata Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Siapa faman afa, siapa memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik mendamaikan, wa fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang berikan. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maksudnya apa Ustaz? Siapa yang memiliki sifat pemaaf, siapa yang memiliki sifat ketenangan mendamaikan, maka Allah langsunglah yang memberikan pahalanya. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim seperti apa Ustaz? Tentunya ketika ada orang yang meminta maaf dengan keikhlasan hati, dengan rendah hati, Pak, kami meminta maaf jika kami ada salah. Tentunya apa seharusnya jawaban kita? Pak, sama-sama Pak, kami juga memaafkan dan meminta maaf juga ketika kami salah. Pahala keduanya Allah yang langsung balas. Tapi kalau bercerita tentang kehidupan Bapak Ibu, ada orang yang tak mau memaafkan. Maka oleh karena itu, apa segi-segi orang yang tak mau memaafkan dalam tausiah yang singkat ini? Sombong, angkuh, merasa berkuasa, merasa lebih hebat.
Tapi Allah katakan, annal quwwata lillahi jami'ah. Semua kekuatan itu milik Allah. Sampai kapan kita besar, sampai kapan kita kuat? Ketika kita sakit hilang. Ketika Allah titipkan harta yang banyak, sampai kapan kita kaya roda itu berputar? Ketika Allah jatuhkan baru kita sadar. Sampai kapan kita merasa kita ini hebat, punya ilmu yang bagus, tetapi tidak mau memaafkan saudaranya? Semua kekuatan hanya milik Allah. Allah hanya berbesar. Punyalah sifat memaafkan dan berlapang dada. Allah yang berikan pahala yang sangat luar biasa. Masalah zalim, Allah juga yang balas. Al-kibru, sesungguhnya sombong, badalul haq wa ghamtun nas, tidak menerima kebenaran, wa ghamtun nas, yakni sering meremehkan orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tausiah yang singkat ini dapat memotivasi para jamaah umumnya, terkhususnya kepada Ustadz sendiri. Mari kita miliki sifat pemaaf, sehingga kita salah satu juga memiliki amanat yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.